siang, sore, dan malam. Sekarang kita mau mereview unit FN62L Heavy Duty Diesel Fighter Self Loader. Dari proses demi proses pengangkatan jack stand ke atas frame, setup untuk winch-nya juga. Ini kita awali dengan removal winch ya. Removal winch ini atau kerekan seling ya. Ini mempunyai bobot tarikan sampai dengan 20 ton. Sebelum dinaikkan jack stand atau lip stand-nya, kalau ya istilah di Caterpillar, lip stand ke atas frame sasis, kita lepaskan dulu untuk winch-nya supaya pemasangannya lebih mudah. Setelah ini kita akan lihat proses removal untuk jack stand. Removal jack stand ke atas sasis sekaligus di setup ya. Sebelum dipindahkan, ini harus dinaikkan dulu ke atas crane. Dan juga saya ingatkan untuk pekerjaannya harus dilakukan dengan tenaga ahli ya rekan-rekan. Sekarang kita buatkan sedikit video ulasan mengenai proses perakitan karoseri safe loader di unit FN62L Heavy Duty PT Putra Fajar Jaya Mandiri. Ini sekarang kita sedang setup untuk jack stand-nya ke atas frame sasis ya. Nanti kita juga akan meminta keterangan ya dari salah satu pekerja mengenai spesifikasi dari flat deck safe loader yang ada di atas frame sasis FN62L seperti apa. Untuk bobot sendiri dari jack stand atau lip stand ini sampai dengan 40 ton ya. 40 ton. Kalau untuk winch-nya sendiri beratnya 1,3 ton. Nah, ini sedang setup ke atas frame ya. Sudah ada range atau ruang sendiri dari belakang kabin sampai ke flat deck karoseri belakang, itu sekitar spare-nya antara 50 sampai 60 cm ya. Kabinnya dijungkitkan terlebih dahulu. Ya, ini sedang setup untuk pemasangan jack stand. Bahasa Indonesianya jack stand itu penopang vertikal ya. Penopang vertikal. Jadi yang harus diutamakan nantinya dari cara kerja jack stand sendiri itu safe working load ya, atau istilahnya SWL ya, yang mana SWL itu maksudnya unit saat digunakan nanti operasional harus dalam posisi datar sebelum tube atau jack stand-nya ini terangkat ya. Jadi harus diperhatikan juga, dan juga segi perawatan juga harus setelah penggunaan harus sering-sering dicek oleh hidroliknya. Nah, ini untuk pompa PTO ada di bawah frame ya, di bawah lantai. Alhamdulillah sudah selesai di atas setupnya, di atas frame. Setelah ini kita akan proses removal winch atau penggulung kawat seling ya, dari mobil crane di setup ke atas jack stand ya, atau lip stand. Ini dengan bobot 1,3 ton, daya tarik sampai dengan 20 ton ya. Untuk selingnya sendiri ada yang 8, ada yang 20, jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Nanti kita akan tanyakan juga langsung dengan tenaga ahlinya spek dari karoserinya, karoseri sendiri nanti seperti apa. Kita akan lihat. Nanti di belakang juga masih proses perakitan dari jembatan ya, jembatan, dan nantinya instalasi untuk hidroliknya. Sekarang setup untuk winch-nya dulu. Ini final setup untuk lip stand dan winch. Jadi jack stand-nya sudah naik ke atas sasis, berikut dengan winch-nya. Setelah ini kita akan lihat demo dari jack stand-nya sendiri ya, sampai dengan 45 derajat ya, up and down. Nah, ini jadi posisi tube atau assembly yang bawah ini, kaki-kaki harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum unit ini digunakan ya, atau lock pin assembly-nya kan ada di tuas mengontrol untuk menaik dan turunkan, itu harus diperhatikan juga. Setelah naik jangan lupa di lock atau dikunci ya, jadi tidak berbahaya ya. Di belakang juga ditopang dengan landing jack yang cukup kuat. Ini mandor kita nih, Mas Budi ya. Mas, saya mau nanya sedikit nih ya, spesifikasi singkat unit ini, singkat aja.
Ini namanya apa? Ini WF 200. WF 200. Pipanya pakai 2,5 in. 2,5 in. Iya. Long membernya? Long member pakai Habim 10, Habim 100. Oke. Untuk lantainya? Lantai bordes 5 mili. Cross member INP 100. Oke, INP 100 ya. Kalau ini apa nih Mas? Ini jembatan. Ini jembatan nih ya. Dengan material UNP 150. Ini. Ya, UNP dengan di blok plat 10 mili dalamnya. Berarti cukup kuat ya. Ya. Nah, nanti ini dipasang di mana? Di belakang. Oke, kita lihat ke belakang Mas Budi. Oke. Ini bagi perakitan jembatan ya, safe loader. Ini nggak pakai kran ya, safe loader aja ya. Ya. Ini belakang ini yang saya ingin tahu nih, bumper belakang ini Sekaligus buat landing check. Belakang sekaligus landing check fungsinya. landing jack. Landing jack itu yang mana ini nantinya? Apanya? Landing jack itu Ini landing check buat nahan belakang. oh buat nahan belakang. Ini apa nih speknya gimana nih? Ini besi ukuran berapa? Plat 8 mili. 8 mili. Ya, tebal dengan sekali ya. rangka UNP 15 150. Ini di atas normal atau biasanya Di atas normal. Di atas Biasanya normal. cuma 4 mili, 3 mili kalau untuk dasar. Oke. Nah, ini untuk nanti jembatan ya? Engsel jembatan. Engsel jembatan yang meter 65. nanti dipasang hidrolik juga ya? Dari Ya. itu. Oh, jadi Bukan pakai hidrolik. bukan pakai hidrolik. Ya, betul. Oke, ini bisa kita lihat penampakannya nih. Ini Asental 65 Asental 65 ya. Oke. dengan bracket plat 3,5 mili. Ini ya bracketnya ya. 35 mili. 35 mili. Kuat estimasi kira-kira kuat mengangkat ekskavator itu maksimal. Ekskavator rata-rata yang gede itu 40 ton, sekitar segitu. Oke. Mampu. Kuat ya. Ini panjang 835 ya? Iya. Panjang suruhan ya. Dari 8.350. 8.350 lebar 2,5. 2.500. Oke. Makasih banyak infonya Mas Didi. Matur nuwun. Oke, kali ini kita akan lihat penampakannya dari depan saat jackstand ini digunakan ya dalam posisi 45 derajat kemiringannya ya, kurang lebih. Jadi tub yang bawah ini atau kaki-kaki penahannya ini harus dipastikan rata ya. Tidak boleh ada ganjelan apa-apa ya, khawatir nanti tidak stabil posisinya. Daya angkutnya 40 ton. Untuk unit FN62 ini 62L ya, heavy duty 6x4 double gardan. Memang sudah peruntukannya untuk dipergunakan safe loader ya. Ini untuk flat deck belakangnya panjang 8.350, lebar 2,5 meter. Bisa kita lihat ini sekarang sedang down, up and down untuk pengetesan dulu. Pengujian nanti setelah ini kita akan uji jembatan belakang ya. Jangan lupa setelah penggunaan perawatan daripada jackstand ini juga harus diperhatikan. Nah, itu tuas-tuas untuk mengoperasionalkan jackstandnya sendiri. Lock pin assembly ya ada di situ. Jadi setelah naik harus di lock. Mau dibuka dulu locknya agar supaya lebih aman, lebih safety. Oke, kita akan bahas sedikit mengenai spesifikasi jembatannya. Jembatan belakang yang sedang dirakit itu diinfokan ini dengan lapisan plat ya UNP 150 di blok dengan ukuran UNP 10 plat 10 mili ya maksud saya dari dalam. Jadi cukup kokoh saat nanti ekskavator ataupun alat berat yang lainnya saat naik ke atas itu lebih safety tentunya. Nah, ini dengan asental ukuran 65 diameternya yang tadi di belakang. Nah, ini dibalut dengan bracket ukuran plat 3,5 in ya. Ini tampilan belakangnya, bumper belakangnya cukup kokoh. UNP 150 ya. Untuk rangkanya, untuk bumpernya sendiri menggunakan plat ukuran 8 mili ya, karena berguna untuk landing jack ya, jadi harus kokoh dan kuat. Channel, terima kasih rekan-rekan yang tadi sudah menonton video kami sampai habis. Ya, ini unit yang ada di belakang saya. Tadi kita sudah ulas sedikit mengenai spesifikasi karoserinya FN62L ya, heavy duty 6x4. Oke, terima kasih. Atur nuhun yang belum subscribe, tolong di subscribe, like dan komen. Jangan lupa di share apabila kalian merasa video kami bermanfaat. Atur nuhun, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua.